Wastra Carita itu kan batik yang menelurkan atau melahirkan batik Rudy Habibie. Mungkin bisa share sedikit kepada pemirsa kenapa atau ide apa yang membuat jadi batik Rudy Habibie? Saya mundur sedikit mungkin ya, sebenarnya sih Ibu Sinta juga tahu sendiri sih jawabannya. Yang lain belum tahu. Yang lain belum tahu. Saya mau mundur sedikit, sebetulnya waktu itu kami berempat sama-sama menyadari bahwa tadi udah disinggung sebetulnya sama Ibu Insana bahwa ada apa ya, kayak tadi ya Bu, kalau anaknya nggak mau ikut usaha ibunya tapi suatu saat kan kembali lagi. Sebetulnya itu adalah, kalau saya bilangnya itu adalah kolektif memori dari nenek moyang kita dulu gitu. Dan Indonesia itu banyak sekali unsur di Indonesia yang dalam hal budaya yang sebetulnya terpelihara berkat budaya mengingat atau mencatat apa yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kita. Kalau kita ingat ada tsunami dulu di Aceh, ada banyak sekali orang yang selamat di satu pulau karena mengingat pantun yang isinya adalah ngasih tahu kalau ada gelombang itu harus lari ke gunung gitu. Kemudian itu kalau dalam segi pantun. Kemudian kalau kita lihat candi reliefnya itu banyak sekali yang mengajarkan bahkan cara bercocok tanam dan sebagainya. Tapi ada juga yang mungkin orang juga agak lupa bahwa di dalam batik itu sebetulnya juga menceritakan banyak sekali segi kehidupan dari orang Indonesia, utamanya budaya Jawa. Jadi batik adalah batik atau selembar kain itu adalah sebuah cerita. Sebuah cerita, walaupun dia bentuknya benar-benar fisik, misalnya kayak ada motif isen-isen itu, alas-alasan itu adalah bercerita tentang hewan-hewan, itu kan bentuknya benar-benar fisik gitu, atau hokokai itu ada bunga, ada kupu-kupu gitu, tapi ada juga yang berupa simbol gitu. Misalnya parang artinya apa gitu. Kemudian misalnya ada gemek setekem, ada lagi babon angrem yang dan motif-motif itu sebetulnya menulis filosofi bukan hanya cerita. Nah, kemudian dari situ kita berpikir kayaknya ini kita perlu reintroduce ke masyarakat di Indonesia. Dan kebetulan sih honestly kita merasa bahwa pada saat kita memperkenalkan kembali bahwa batik itu adalah salah satu medium untuk bercerita, waktunya sudah pas. Karena kita sudah berada setelah sekitar 2 atau sampai 3 tahun Indonesia sudah punya yang namanya Hari Batik Nasional. Dan untuk itu kayaknya kita harus kasih tepuk tangan yang luar biasa kepada para negarawan termasuk Pak Habibie. Aplaus ya. Karena ada Hari Batik Indonesia ini. Karena mereka para negarawan ini dan termasuk para dubes dan para menteri itu adalah garda depan yang pamer ke semua orang di dunia, gue pakai batik gitu. Kemudian dan itu menyenangkannya adalah gelombang keduanya adalah kemudian mulai keluar wastra-wastra yang lain Bu, atau museum ya. Museum menjadi menarik, tetapi mungkin nih kalau tiap hari misalnya, saya selalu tertarik Bu Insana kalau misalnya lagi ada G7 atau apa ya, terus tiba-tiba satu orang pakai plek batik sendiri di antara orang lain pakai jas, dia paling keren. Lalu saya ingat ada seorang dubes waktu itu, dia periksa defile pasukan, dia pakai batik sendiri ke depan dan itu tuh kontras-kontras yang luar biasa. Dan memang ketika Wastra Carita memutuskan untuk yuk kita reintroduce lagi medium batik sebagai medium bercerita, waktunya itu udah pas. Jadi nggak perlu nyeritain macam-macam gitu. Orang udah tahu, udah nggak perlu diajarin lagi parang yang mana, teruntum yang mana, kawung yang mana, yang motif-motif dasar gitu. Nah, lalu ketika kemudian kita di-challenge untuk membuat batik Rudy Habibie, mulai deh kami berempat berantem gitu loh, berantem positif ya. Pak Habibie kan orangnya kayak gini, mungkin kita pakai motifnya ini, dan semua orang buka buku untuk belajar gitu loh. Oh, motif pohon hayati itu apa gitu, terus kenapa? Oke, Pak Eyang nih kayaknya identik dengan Dirgantara, jadi harus ada Megamendung gitu dan sebagainya. Itu kita berantemnya berapa lama ya? Lama lah ya pokoknya.
bongkar pasang gitu. Jadi waktu melahirkan batik Rudy Habibie itu penuh dengan berantem juga ya? Ya berantem kreatif. Kayak Soalnya kalau sama saya ya? oh enggak, kalau kita berantem apa ya? Berantem warna kayaknya ya. Gitu. Jadi kemudian setelah draftnya ada pun itu juga masih dibongkar lagi ya kayaknya di sini. Tapi ada satu yang menarik, di antara semua berantemnya itu ada dua hal yang kita sepakat. Satu adalah Megamendung, motif Megamendung karena itu sangat identik dengan Eyang Habibie. Yang kedua, Dirgantara, yang kedua kita sepakat harus ada satu simbol yang menyimbolkan dari Eyang Habibie dan Eyang Ainun. Dan akhirnya itu tercipta Gurdo. Jadi Gurdo itu kalau ditarik memang motif itu sudah ada sejak dulu, tetapi kita memasukkan sesuatu yang sifatnya romantik dan filosofik yaitu angsa, karena angsa itu selalu berenang sepasang-sepasang gitu. Jadi dari situ kita juga mencoba memasukkan unsur yang ada yang modern dan tetapi kita tetap blend ke dalam si Gurdo yang memang sudah menjadi motif klasik dari batik. Wasra ini batiknya adalah batik yang dikenakan oleh semua artis di film Rudy Habibie. Itu kabar-kabarnya itu dibuat berdasarkan karakter mereka masing-masing. Itu ceritanya gimana? Wasra ini buat saya udah tahu, tapi saya pikir yang di sini perlu tahu, betul kan? Iya. Mudah-mudahan teman-teman di sini udah melihat semua filmnya. Udah lihat filmnya semua belum? Sudah ya, karena adegan terakhirnya Reza Rahardian atau Pak Rudy Habibie menggunakan batik. Nah, kalau misalnya masih belum pada ngeh yang mana sih yang ada adegan terakhir di closing scenes-nya itu, di adegan terakhir itu ada adegan di mana mereka semua memakai batik. Pada saat kita memilih dan membuat motifnya itu memang udah kita cari tahu dulu nih. Kita minta contekan dulu sama Mas Hanung, si ini karakternya apa, si ini karakternya apa, lalu ya berantem lagi. Ya, isinya ya. Berantem aja. Kayaknya ini gini. Oh enggak, tapi dia badannya agak besar. Oh enggak, dia dari Sumatera, berarti dia mungkin lebih suka warnanya yang seperti apa, merah dan sebagainya. Dari situ sebenarnya kami kemudian mengambil kesimpulan, batik juga merupakan pemersatu Indonesia. Karena tidak peduli yang satu dari mana, ketika udah bicara batik sama seperti kita bicara orang Indonesia rata-rata semua suka makan nasi. Tepuk tangan untuk batik adalah pemersatu Indonesia. Kita kayak orang Indonesia kalau dibilang kalau nggak makan nasi katanya nggak nendang katanya. Lagi mungkin saya tambah ya. Kalau batik itu memang benar tidak melihat suku. Dari dia lahir di bedongnya sama batik. Betul ya. Dari mau jalan kaki betul. Batik. Lahir meninggal batik. Dunia batik juga. Betul ya, Bu Insana bilang bahwa seseorang itu ketika lahir di bedong pakai batik, ketika dia berjalan kemudian juga digendong, manten pakai batik dan meninggal dengan selembar kain batik. Oh diayun lagi pakai batik ya? Oh iya benar. Jual jamu pakai batik. Jualan jamu pakai batik. Jadi daster batik. Itu baju paling enak itu Bu. Daster batik ya? Iya. Baik, kayaknya memang batik itu luar biasa. Dan nyenengin sekarang banyak perempuan-perempuan yang berkebaya loh kemana-mana dengan batik gitu. Sekarang sudah bahkan banyak ke kantor gitu. Sekarang batik sudah menjadi budaya sehari-hari. Hari Jumat itu ya, Jumat Batik Days itu. Oh, Batik sangat Days. mengangkat memang Ibu Ani SBY dan Bapak SBY pada waktu itu sangat giat menggencarkan yang namanya Batik Days itu. Dengan 2 Oktober Hari Nasional itu juga sesuatu hal yang sangat membantu batik itu untuk bisa bersaingan dengan era globalisasi dengan seperti rumah-rumah mode yang sekarang dengan harga yang paling kadang-kadang batik itu tidak murah dan tidak akan jadi bisa lebih murah. Karena memang ada proses-proses walaupun itu printing, ada proses-proses yang memang bukan proses tekstil dan bentuk massal. Apalagi Cina, wah itu parah kita. Satu pertanyaan lagi untuk ketiga pembicara kita, sama disiapkan kalau yang ingin bertanya, jadi yang pengen belajar bagaimana punya industri batik dari industri rumahan menjadi industri mall-mallan, dari skala Solo saja menjadi internasional, kemudian tentang teknik batik, bagaimana Pak Habibie atau tentang batik Rudy Habibie disiapkan saja, setelah ini kita akan ada pertanyaan, setuju? Pertanyaannya begini Pak, jadi di sini itu
Baik itu, di Berkarya Indonesia itu ada tulisannya membudayakan teknologi. Nah biasanya kalau budaya itu kan identiknya dengan kekunoan. Kemudian teknologi itu berhubungan dengan masa depan atau kekinian. Bagaimana menurut Pak Handianto, menurut Ibu Insana, menurut Ibu Cici tentang Berkarya Indonesia yang punya tema membudayakan teknologi, karena kalau dipikir-pikir itu nggak nyambung dan sebenarnya nyambungnya itu di batik. Silakan Pak Handianto dulu, Pak Arjuna, Bapak yang paling ganteng ini dulu. Paling ganteng betul. Iya ya. Jadi gini, apapun produksinya, barang apapun yang kita produksi, entah itu batik, entah itu apapun, memang mau tidak mau harus mengadaptasi teknologi yang terkini. Mengadaptasi teknologi yang terkini, included batik. Karena bagaimanapun kan kita harus membuat sesuatu itu kan harus makin efisien dan kualitasnya harus makin bagus. Jadi intinya di situ. Cuman sekarang tantangannya batik seperti halnya barang-barang kerajinan lain kan kehandicraftannya itu tidak boleh hilang. Jadi batik sendiri itu kan sebenarnya prosesnya. Prosesnya yang betul, batik adalah dititik beratkan prosesnya. itu kan proses memakai lilin dan sebagainya. Jadi itu tetap harus dipertahankan. Membuat mock up atau membuat motif bisa saja pakai komputer. Dalam kita marketing bisa saja kita pakai email, pakai komputer. Kemudian pewarnaan memakai desktop-desktop yang lebih ramah lingkungan itu juga pasti teknologinya Teknologi tinggi. betul, karena pewarnaan juga Cuman akan kita tetap menggunakan membuatnya teknologi. harus memakai tangan, itulah batik itu adalah di situ gitu. Tetap ya. ada unsur budayanya, tetapi tetap Ya. menggunakan teknologi ya. Jadi misalnya untuk barang-barang pahatan ya, kerajinan tangan, ukir-ukiran dan sebagainya. Pasti bahan bakunya kayu, pasti kita akan persiapkan dengan lebih bagus, dengan teknologi yang lebih baik. Sehingga kelembapannya dan lain-lain menjadi lebih terukur gitu. Tetapi pada waktu memahat, kita tidak memakai mesin, tetap memakai tangan. Tapi mungkin dengan pisau atau dengan apa yang lebih, toolsnya yang lebih baik gitu. Sehingga kualitasnya nanti bisa lebih baik, tapi kerajinan tangannya memang masih nampak di situ. Nah, di situ jawaban Di situ saya. ya, lemnya antara budaya dan teknologi.